kurang lebih sekitar 8,5 lah. Mulia Pais! Mulia Pais! Coblos nomor 1. Mulia Pais! Lagi, biar ya. Mulia Pais! Mulia Pais! Mulia Pais! Coblos nomor 1. Udah. Yang ketiga, sambutan yang pertama dari pimpinan ke-6 penutup. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan. Acara selanjutnya, tari Mulia Pais! Coblos nomor 1. Baik. Ketua Pimpinan Daerah Partai Gerindra Bali dan calon Gubernur Bali dan beserta jajaran. Jadi puji syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Yang Maha. Saya selaku pendiri LPK Asia Bali dan Organisasi Universitas Saya, dan kami di sini ada lembaga 1.600 siswa. Ya. Di momen yang sangat baik ini untuk kedepannya menjadikan Bali, karena kita adalah generasi yang sesungguhnya hasil Pulau Bali. Kita saya harap lebih bagaimana apa yang kita inginkan di sini. Drama ya, pokoknya ingat nomor 1. Selamat sore adik-adik teman-teman. Mohon izin, ini adik-adik semua dari Bali ya? Ada dari luar angkasa? Kalau adik besok berangkat pemilihannya tanggal 20 Juli siapa pilih adik? Kalau bisa berangkatnya di awal Desember ya? 27 November kalian memilih nomor 1. Tiang dari paslon 1 dari Mulia Pais kita ganti biar Adam Kui Bali dengan Suyehwi. Apanya Suyeh? Gundulnya Bade. Kan? Apanya? Subianto mengirimkan Pak Gajah ke Bali. Untuk apa? Mempersatukan jemaat Bali yang sangat luar biasa taksunya.
pembangunannya bagus-bagus, ternyata Apurot yang sudah 3 minggu, kakak sudah 3 minggu mendampingi beliau keliling di Bali. Kakak asli Tabanan, kakak sudah diajak ke Beleleng, kakak sudah diajak di hormati, banggakan, dan yang sayangi. Jadi juga pernah jadi pekerja migran Indonesia yang PMI, itu pernah jadi PMI. Waktu itu TKI namanya. Waktu itu tahun 2005, Dede 2002 Dede lulus kuliah di Malang. Ya akhirnya berkecimpung di dunia. Nah, kita kan sekarang cerita real life. Nanti kalau udah jadi gubernur baru jadi buat ya. Setelah itu dia pulang, waktu kecil dia udah pernah kelaparan. Waktu udah gini, sedangkan kita udah kerja dalam top puncaknya posisi dari chief studi di Amerika, dan dengan gaji yang sangat lumayan. Waktu itu dia bergaji $8.000 per bulan, aja gaji pokok ya, belum servis dan lain-lain. Tetapi kita jatuh juga karena bela kawan, jatuh juga, pulang nggak bawa apa-apa di Bandara John F. Kennedy di New York, kelaparan, kita nggak bawa uang sama sekali. Masih beli lagi, kita setelah 12, jiwanya masih nyambung. Anak muda pilih, anak muda pilih. Kurang keras dong, anak muda pilih. Jadi selama ini anak muda kan selalu disampaikan ya. Ada di perasaan itu kan? Waktu jadi anggota dia raja malu jadi dipandang sebelah mata pernah nggak? Ya itu yang kita rasakan. Nah sekarang mari kita cetak sejarah bahwa anak muda bisa berkarya, bahwa anak muda bisa memimpin Bali, bahwa anak muda bisa membawa Bali lebih baik, bahwa anak muda bisa menjadi pelayan rakyat yang baik. Ya. Mau nggak adik-adik kita cetak sejarah? Siap nggak cetak sejarah? Siap nggak berjuang untuk rakyat Bali? Yakin? Kalau mau berjuang, siap berjuang, cetak sejarah. Sampai di rumah ada yang sampaikan ke bapak ibu, rayu bapak ibu, kalau ibu lah mungkin pasti setuju. Bapak biasanya yang alirannya beda. Tapi kalau bapak yang open minded pasti setuju. Jadi sekarang beda zaman dulu. Orang tua yang ngatur anak-anaknya, mau pilih sini. Zaman sekarang, zaman Gen Z, anak-anak yang ngatur orang tuanya. Oh kalau ibu bapak tuh nggak mau pilih, saya nggak mau pulang, kedua ada orang. Jadi adik-adik dari satu orang adik-adik bisa mengkawin 5 orang, mengkawin kakak, ya. Mau nggak jadi tim pemenangan juga? Mau? Makanya ya udah saya ketemu. Ayo kita buat perubahan yang baik untuk Bali, perubahan yang baik untuk Bali, ya. Karena Dede ini tugasnya hanya bukan menjadi pemimpin pejabat, tapi ditugaskan untuk menjadi pelayannya rakyat Bali. Dan Dede bukan pertama kali dan terakhir yang ada di sini. Dede akan tetap ada di sini dan tidak akan pernah lupa dengan sekolah itu. Ya, Dede tetap ada di sini. Kalau di sini ada nanti disaranin kalau di ada yang di rumah tinggal satu. Dede nginep di sini. Kalau di Buleleng ada bandara, Bali juga kena, terus Karangasem juga kena, Jembrano juga kena. Jadi macetnya nggak di Denpasar aja, jadi bisa kebagi di sini. Ya setuju ya, ada bandara ya. Terus punya adik-adik yang mau sekolah SMA gratis, mau nggak SMA gratis? Nah SMA gratis, SMA negeri dan SMA swasta juga di SMA negeri dan SMK negeri gratis. SMA dan SMK swasta disubsidi dengan jumlah yang sama. Tadi ngomong sama Bliko juga ada SMKO. Kalau nanti program itu berjalan, jadi ada yang sekolah di Bali itu juga akan disubsidi, ya. Karena pendidikan itu sangat penting. Pak Prabowo sangat concern dengan pendidikan. Cuma diminta sama adik-adik setelah di depan, tolong serap ilmu yang banyak, serap ilmu yang banyak. Ketika adik-adik pulang, adik-adik bisa jadi entrepreneur di diri sendiri. Adik-adik bisa jadi tuan, jadi bos di diri sendiri, ya.
Nggak harus bukan sekolah sama beliau-beliau, tapi banyak saingan. Nah, yang lainnya bisa. Kalau yang di pertanian mungkin akan bagaimana cara teknologi di situ atau bagaimana cara pertanian di situ agar sama di Bali. Kalau di pabrik apa yang bisa diambil ilmunya ambil ya. Kayak dia nggak tahu juga, dia sekolahnya akuntansi dulu, terus dapat jadi accounting, tapi di Amerika security. Pulang ke sini jadi politisi, bingung juga kan? Nggak tahu tak kemana ini. Ya tapi itulah hidup, kita nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba memang cari garis tangan, kalau sudah garis tangan. Yang penting intinya adik-adik satu, ngasih sama dokter yang dulu, punya restunya sama adik-adik semua. Sekali lagi beritanya, siap nggak buat perubahan? Perubahan yang lebih baik siap nggak? Siap nggak cetak sejarah? Punya gubernur milenial, punya siap nggak? Mau nggak punya gubernur termuda se-Indonesia? Gubernur termuda, mau gubernur termuda se-Bali mau? Kalau mau siap, ayo kita berjuang bersama-sama. Ini bukan perjuangan BD atau partai BD, ini perjuangan untuk rakyat Bali, perjuangan untuk adik-adik semua. Ya, kita berikan contoh sekarang saatnya. Sekarang bisa BD memimpin, suatu saat adik-adik pasti bisa memimpin. Ya, ini adalah pionir pertama gerakan anak muda. Dari sekarang kita buat sejarah. Kalau siap, kita satukan hati, satukan pikiran, satukan jiwa, satukan tekad, yaitu satukan pilihan, yaitu coblos nomor coblos nomor coblos yang coblos yang ini juga menyediakan program untuk keberangkatan ke Jepang, tapi ada satu kendala yaitu terkait biaya. Seandainya Pak De terpilih menjadi gubernur, adakah solusi untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Perkenalkan Pak De, nama saya Bahari. Saya sama kayak Radit dari Jawa, tapi saya dari Cirebon. Ya. Kamu kayak gini, kenapa mirip gitu ya? Ketika kita mau pergi ke Jepang kan tentu saja kita di sini itu selama sekolah dilatih dan dididik secara khusus, dan masing-masing siswa itu memiliki skill dan keterampilannya untuk bisa suatu saat nanti agar bisa bekerja di Jepang. Dan semisalkan kalau Pak De sudah terpilih menjadi gubernur nanti di Bali, saya harap Pak De memperhatikan hal tersebut. Nah, itu harapan dari saya Pak De. Khususnya untuk para pelajar, Pak De kan mendukungnya adanya SMK SMA gratis. Semoga itu bisa terjadi sesuai dengan visinya, yaitu mewujudkan Bali Dwipa Jaya untuk terwujudnya Indonesia Emas. Luar biasa. Semoga fasilitasnya menjadi yang terbaik. Salah satunya adik saya yang masih SD, semoga nanti masa SMK-nya bisa mendapatkan subsidi atau sekolah gratis dari Pak De. Dan semoga Pak De menjabat menjadi gubernur Bali yang benar-benar mendukung adanya LPK maupun siswa-siswa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya, Pak De. Dan nanti dulu masih akan datang lagi. Ya, begini adik ya, yang disampaikan kendala biaya. Mungkin sebagian dari adik-adik masih bisa mampu, sebagian enggak. Dan dalam proses ke depan, selama ini kan pengusaha pariwisata itu banyak. Mereka punya CSR, entah alurnya kemana, entah digunakan pribadi atau tidak. Nah, kita sebagai pemegang komando, pemegang istilahnya pelayan rakyat di Bali, kita menggandeng swasta maupun pihak swasta, donatur banyak orang baik kok ingin membuat donatur, dan juga kita pemerintah kita harus ada, kita harus turun bersama. Nah, di situ kita akan seleksi
Jadi adik-adik yang memang tidak mampu dan adik-adik yang memang pintar, tidak mampu dan pintar. Ada dua, yang memang tidak mampu dan juga yang berprestasi. Kalau semuanya, ya itu perlu dikaji lagi. Tapi kalau beasiswa untuk yang adik-adik tidak mampu dan yang pintar pasti itu ada. Karena dalam Bali Dwi Pajaya itu ada beasiswa Bali Dwi Pajaya. Itu beasiswa penunjang pendidikan untuk yang kuliah, termasuk juga yang khusus. Mohon maaf deh, untuk yang KTP Bali. Ya, bukan rasis ya. Karena kan saya ketua Gubernur Bali. Kalau Gubernur DKI, tas tinggal bilang aja sama Ridwan Kamil, ya kan? Itu kan kawan saya, Ridwan Kamil. Nah, jadi begitu di mana. Nah, di situ. Nah, setelah adik-adik berangkat, setelah selektif, otomatis pasti komunikasi dengan yayasan yang mana layak diberikan, atau kami yang membawa dari luar siapa yang orang-orang yang mau berangkat yang harus di. Saya pun begitu masuk melihat mereka sumringah dan antusias dan histeris begitu, jadi saya pun merasa terharu, merasa bahagia, merasa terpanggil. Mereka sangat berharap bahwa kakak mereka yang gundul ini menjadi pelayan rakyat di Bali, menjadi pelayan rakyat yaitu menjadi gubernur Bali. Dan banyak mereka berharap karena mereka merasa anak muda yang pernah dikesampingkan, pernah disepelekan. Nah, mereka ingin cetak sejarah bahwa sekarang saatnya anak muda yang berkarya, anak muda yang memimpin, anak muda yang menjadi pelayan rakyat Bali. Nah, itu yang mereka sampaikan. Dan ini luar biasa, ini blessing dan ini anugerah Tuhan dan tidak bisa dipaksakan. Anak Gen Z ini tidak bisa dipaksakan. Dan mereka kalau mereka sudah pilihannya A ya pasti A. Ya, jadi saya terima kasih Ida Sang Wiwase, terima kasih juga dengan saudara saya yang sebagai owner LPK ini, dan terima kasih adik-adik semua atas doanya dan dukungannya kepada saya. Bagaimana Pak menyikapi beberapa pertanyaan dari siswa? Dia pertanyaannya memang pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir dan semua ada dalam visi misi kami. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka. Selama ini mereka tidak tersentuh sama sekali. Dan semua ini mereka semua biaya sendiri, ya. Dan ada yang meminjam uang, orang tuanya meminjam uang agar mereka bisa berangkat, bisa memperbaiki ekonominya. Nah, di sini saatnya pemerintah harus hadir. Dan saya dari Gajah Mulia Pas berkomitmen akan hadir di tengah-tengah mereka. Oke. Terakhir, penyemangat bagi adik-adik di sini seperti apa? Penyemangatnya, yang ada mereka memberi semangat saya ada. Ya, otomatis saya tadi sedikit menceritakan bagaimana kisah saya waktu kami menjadi PMI juga, waktu dulu namanya TKI Pekerja Migran Indonesia, yang sekarang mereka juga akan menjadi pekerja migran Indonesia, yang mengingatkan kami. Saya ceritakan sedikit bagaimana kami dulu, jadi saya sampaikan kepada mereka, jatuh sekali, bangun 2 kali, jatuh 2 kali, bangun 3 kali, jatuh 4 kali, pokoknya sampai 1000 kali pun yang penting punya alasan, sampai punya alasan berdiri tegak dan berlari. Ya. Jadi mereka luar biasa. Mereka generasi penerus bangsa dan kita harus jaga mereka. Dan kami sampaikan begitu mereka suatu saat mereka balik, mereka harus jadi entrepreneur. Jadi entrepreneur di Bali ngumpulkan modal, entrepreneur yang tadi disampaikan ada yang mau usaha ayam. Nah, setelah mereka menjadi entrepreneur, mereka merekrut adik-adik yang lain yang tidak mampu untuk bekerja dan bisa disekolahkan. Nah, itulah caranya mengentaskan kemiskinan dari satu ke yang lain. Luar biasa. Pemiliknya pun, ownernya luar biasa, adik-adik luar biasa, dan Tuhan luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih.